Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Umat Islam di seantero dunia pada hari ini merayakan Idul Fitri 1443 Hijriah. Untuk itu keluarga besar dari Akuplok tidak lupa mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, terutama kepada sahabat-sahabat semua yang kebetulan hari ini merayakan Lebaran ataupun Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga di hari raya kemenangan ini kita semua meninggalkan bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang bening, dan seperti yang pernah saya dengarkan, insya Allah kita semua akan dikeluarkan dari bulan suci Ramadan dalam keadaan seperti bayi yang baru lahir. Mudah-mudahan aja ya. Dan dalam kesempatan ini saya selaku owner dari channel Akuplok tidak lupa juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila mana selama channel ini dibuat mungkin ada konten-konten kami yang tidak berkenan di hati. Sekali lagi dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Teman-teman semua, mengingat ini masih suasana Lebaran ya, ini masih hari pertama, betul-betul Lebaran pada tahun ini sangat berbeda dengan perayaan 2 tahun yang sebelumnya, dan ini patut kita syukuri semua, alhamdulillahirrabbilalamin, karena untuk tahun ini mulai dari pelaksanaan ibadah-ibadah dalam bulan suci Ramadan itu sendiri, misalnya tarwi dan lain-lainnya, itu semuanya sudah sangat berubah sekali, sudah sangat berbeda dengan 2 tahun terakhir ini karena adanya pandemi, sehingga setiap kita memasuki bulan suci Ramadan kita tidak bisa melaksanakan misalnya sholat tarwi di masjid atau sholat berjamaah di masjid, apalagi merayakan sholat Idul Fitri seperti yang kita lihat ya, kita saksikan hari ini di seluruh Indonesia, di seluruh tanah air yang kebetulan pada hari ini merayakan Idul Fitri. Semuanya bisa datang berbondong-bondong ke, baik itu ke masjid ataupun ke lapangan, untuk secara bersama-sama merayakan Idul Fitri. Dan yang saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri, sewaktu saya sholat id tadi pagi, sepertinya memang pandemi ini sudah walaupun secara resmi belum ada pengumuman bahwa kita sudah terbebas dengan pandemi, tapi kalau saya melihat situasi orang-orang yang datang di masjid untuk melaksanakan sholat id, mungkin lebih banyak yang tidak pakai masker daripada yang pakai masker. Namun kalau menurut saya ini kita harus tetap waspada juga ya, walaupun mungkin COVID sekarang lagi melandai, lagi turun, tidak sedahsyat dari beberapa waktu yang lalu. Akan tetapi tentu kita tidak boleh terlalu gegabah, tidak boleh terlalu lengah ya, tidak boleh lengah. Kita harus tetap melaksanakan prokes, protokol kesehatan yang ketat, sehingga mungkin penyebaran pandemi COVID-19 ini yang sudah turun itu semakin turun dan tidak menanjak lagi. Oke teman-teman, saya tidak mau membahas itu terlalu panjang lebar. Yang ingin saya sedikit menyinggung di dalam konten saya kali ini,
Yang pertama itu tadi kondisi yang memang sudah betul-betul sangat menggembirakan sekali, di mana kita sudah bisa merayakan kembali Idul Fitri dengan suasana penuh kegembiraan ya, sudah bisa secara berjamaah di masjid-masjid ataupun di lapangan ya. Terus kita juga sudah bisa mudik, terutama bagi perantau, yaitu sudah bisa mudik untuk lebaran di kampungnya masing-masing, yang mana 2 tahun terakhir ini hal seperti itu jarang bahkan tidak bisa kita wujudkan dalam sebuah kenyataan ya. Kemudian hal lain yang juga ingin saya katakan di sini, bahwa kalau saya melihat untuk tahun ini, terutama di bulan suci Ramadan ini, geliat ekonomi itu sudah sangat bergairah lagi ya, seperti sebelum adanya pandemi. Yang saya maksudkan di sini, kalau kita lihat para pedagang-pedagang itu ya, baik pedagang-pedagang pakaian ataupun pedagang-pedagang makanan ya, yang jual-jual makanan itu ya, sesuai yang saya lihat terutama di kota tempat tinggal saya di Palu ini, itu sudah sangat menggeliat sekali, sudah sangat bergairah sekali ya. Di tempat-tempat belanja, di pusat-pusat perbelanjaan itu ramai dikunjungi oleh para pembeli ya. Ini satu indikasi, satu pertanda bahwa memang masyarakat sepertinya sudah lupa ya, sudah lupa dengan adanya pandemi, dan sepertinya pikirannya itu sudah difokuskan lagi untuk betul-betul menikmati, betul-betul merayakan Idul Fitri Lebaran itu dengan suasana yang full gembira ya, full dengan sukaria. Tidak ada lagi semacam was-was, ketakutan dihantui oleh pandemi yang bisa menjadi momok yang sangat menakutkan. Itu satu hal yang sangat menggembirakan sekali, yang sangat membahagiakan sekali ya. Mudah-mudahan kedepannya hal seperti ini bisa terus terlihat, bisa terus terjadi ya. Artinya tidak ada lagi hal-hal yang bisa mengganggu, menghambat antusias masyarakat, terutama umat Islam di dalam menyambut ataupun merayakan baik mulai masuknya Ramadan maupun menyambut hari kemenangan seperti yang kita rayakan hari ini, yaitu hari Lebaran. Kemudian hal lain yang ingin juga saya menyinggung di sini, bahwa Lebaran mungkin dari zaman dulu sampai sekarang, bahwa Lebaran itu identik dengan baju baru ya, identik dengan sesuatu yang serba baru, kemudian identik dengan mudik. Namun saya ingin mohon maaf, bukan bermaksud menceramahi, bukan bermaksud menggurui, akan tetapi mungkin tidak ada salahnya kita saling mengingatkan ya. Tidak ada salahnya kita merayakan Lebaran atau Idul Fitri dengan hati yang gembira ya, karena memang kita wajar ya, sepatutnya bergembira karena ini adalah hari raya kita. Akan tetapi jangan sampai makna dari Idul Fitri itu sendiri terlupakan, atau fokus kita itu melenceng dari makna Idul Fitri itu sendiri. Karena kalau menurut saya bahwa Idul Fitri itu harus betul-betul diisi dengan sesuatu yang lebih bermakna, misalnya memperbanyak silaturahmi ya, silaturahim, banyak berbagi bagi yang mampu ya, terutama bagi yang mampu berbagi kepada sesama yang kebetulan mungkin kurang beruntung, artinya hidup dalam kekurangan ataupun keterbatasan materi ya. Itulah yang sebetulnya harus kita tonjolkan, bukan menonjolkan yang serba barunya tadi, serba baju baru misalnya, perhiasan baru, rumah baru, bahkan rumahnya dicat dengan cat yang baru, mobil baru, segala macam. Artinya
Mohon maaf kalau yang menurut yang saya amati selama ini bahwa sepertinya Lebaran itu dijadikan momen hanya untuk pamer, hanya untuk ria, ya, hanya untuk menunjukkan kelebihannya, hanya untuk menunjukkan kemampuannya dalam bentuk materi, dalam bentuk finansial, dan dalam bentuk hal-hal lain. Nah, tentu dengan adanya hal semacam itu bisa mengurangi kepekaan sosial kita, ya, terutama kepada sesama kita, ya, saudara-saudara kita yang kebetulan kurang beruntung. Jadi sekali lagi mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk menceramahi, saya hanya ingin mengingatkan kembali, ya. Saya hanya ingin mengingatkan kembali agar betul-betul kita yang sudah berjuang, berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa melaksanakan, menjalankan rangkaian ibadah di dalam bulan suci Ramadan, terutama melaksanakan puasa full, ya, tidak ada yang bolong-bolong. Jangan nanti itu bisa dirusak, ya, bisa dirusak oleh pas pada hari perayaan puncaknya, di hari kemenangan yang harusnya kita rayakan sebagai hari kemenangan kita. Kalau menurut saya, menurut saya pribadi, bahwa hari kemenangan itu bukan berarti merayakannya dengan sesuatu yang identik dengan materi, ya. Merayakan seperti itu artinya kita merasa menang karena kita mungkin punya sesuatu yang lebih, ya, punya sesuatu yang lebih bagus daripada orang lain, ya, bukan seperti itu. Artinya makna kemenangan di sini adalah kita betul-betul merayakan kemenangan kita setelah 1 bulan penuh kita melewati, sudah insya Allah, ya, mudah-mudahan kita lulus ujian melaksanakan berbagai rangkaian ibadah, terutama sekali ibadah puasa, di mana dalam ibadah puasa itu sendiri kesabaran kita tentunya digembleng, dilatih selama ada yang 29 hari, ada yang 30 hari kalau kita umum, ya. Untuk bulan ini, untuk tahun ini, puasa kita hanya sampai 29 hari. Itu betul-betul kesabaran kita dilatih, sangat dilatih dengan keras. Jadi sedapat mungkin seyogyanya kita meninggalkan, atau bulan Ramadan meninggalkan kita, dan setelah kita sudah di luar Ramadan, apa yang sudah kita dapatkan, latihan gemblengan selama 1 bulan itu bisa kita implementasikan 11 bulan ke depannya, ya. Jadi saudara-saudaraku yang sama-sama merayakan Idul Fitri, sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga saja di hari ini semuanya dalam suasana yang gembira, riang gembira, bahagia, sukaria, tanpa melihat status sosial, tanpa melihat si kaya dan si miskin, ya. Semuanya mudah-mudahan hari ini semuanya bergembira, ya, karena pada dasarnya hari raya Lebaran, hari raya Idul Fitri ini bukan hanya miliknya orang yang berpunya, bukan hanya untuk orang yang secara ekonominya lebih ada atau lebih tinggi, ya. Jadi semuanya mudah-mudahan bisa bergembira, dan itulah maknanya sebetulnya yang saya katakan di awal tadi, bahwa di hari raya ini jangan sampai di satu sisi ada orang yang betul-betul merayakan hari Lebaran ini atau merayakan Idul Fitri ini dengan suasana yang bermewah-mewah, dengan suasana yang kalau boleh dikatakan itu berlebih-lebihan, sementara di sekitarnya ada orang yang kurang beruntung secara ekonomi, itu merayakan hari Lebaran, merayakan Lebaran dengan suasana penuh keprihatinan, penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Nah, itulah mudah-mudahan yang kaya, ya, bisa terketuk empatinya untuk membantu yang kurang, ya, yang kurang beruntung, sehingga semuanya bisa tertawa, tersenyum bahagia, bergembira ria pada hari yang
kita sebut sebagai hari kemenangan ini. Oke, saya tidak mau terlalu berlama-lama, terlalu panjang durasi video yang saya bikin kali ini. Intinya saya hanya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan itulah sebenarnya makna Idul Fitri yang sesungguhnya, kita bisa bermaaf-maafan ya, sehingga kita bisa kembali lagi menjadi seperti bayi yang baru dilahirkan. Dan kemudian saya juga ingin memohon maaf apabila konten-konten dari Aku Vlog ini ada yang mungkin tidak sesuai dengan harapan Anda, tidak sesuai dengan ekspektasi, terutama bagi teman-teman yang selama ini menjadi pemirsa, menjadi penonton dari channel ini. Tentunya saya selalu mengharapkan dukungan, support, serta kritik dari teman-teman semua ya, karena mohon maaf channel ini memang walaupun sudah lama, akan tetapi saya sebagai ownernya harus mengakui bahwa memang di dunia YouTube saya masih pemula, saya masih baru. Tentu masih banyak hal-hal yang sangat kurang ya, sangat terbatas ya. Channel saya tentu jauh dari yang namanya kata sempurna, justru identik dengan kekurangan dan keterbatasan. Akan tetapi walaupun penuh dengan kekurangan-kekurangan, saya akan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada teman-teman semua. Minimal saya bisa berkarya ya, bisa selalu membuat konten ya, bisa selalu membuat video-video yang akan saya upload di YouTube. Dan memang Aku Vlog ini tema besarnya adalah konten keseharian, bisa dikatakan sebagai daily vlog dari saya sendiri ataupun orang-orang di sekitar saya, ataupun hal-hal yang ada di sekitar saya. Jadi jangan heran kalau misalnya di video-video di channel ini yang sering saya tampilkan itu hanya tentang saya misalnya yang seperti ini, ataupun orang-orang lain juga selain daripada saya yang punya keterikatan, punya kedekatan dengan saya, ataupun hal-hal lain ya, bukan maksud saya bukan orang, akan tetapi ada hal-hal lain yang mungkin masih ada kaitannya dengan saya. Karena memang Aku Vlog ya, namanya Aku Vlog berarti channel ini berisi dengan vlog-vlog ataupun konten-konten tentang aku ataupun siapapun yang berkaitan dengan aku, dengan saya. Oke teman-teman, saya rasa sampai di sini dulu video dari Aku Vlog. Terima kasih yang sudah menonton. Nantikan terus video berikutnya. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you.